Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Keikhlasan ialah keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah semata tanpa tujuan lain yang mengandung unsur memuaskan hawa nafsu, baik itu sedikit ataupun banyak. Bila amal perbuatan kita telah mengangkut sedikit unsur kepuasan hawa nafsu, sudah pasti keikhlasan akan pudar, meski tujuannya mendekatkan diri kepada Allah masih ada. Meskipun tujuan mendekatkan diri kepada Allah masih ada, tetapi tetap kurang tulus kepada Allah. Jadi keikhlasan suatu sifat yang sangat berharga, dan amal perbuatan yang tulus adalah yang tidak bermotivasi kecuali semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini sulit digambarkan kecuali dari orang yang berhati akhirat dan senantiasa tenggelam dalam cinta kepada Allah, disertai taufiknya yang mengitarinya. Jadi keikhlasan ini memang benar-benar murni. Ini sifat berharga, keikhlasan ini sifat yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat memuliakan hamba-hamba yang memiliki sifat ikhlas ini. Nah, keikhlasan tidak bisa dicampur adukan dengan kepuasan nafsu. Keikhlasan ini ada satu pintu sendiri di hati ini. Harus kita minta sama Allah, ya Allah bukakanlah pintu keikhlasan di hati ini. Jadi ingat, kita harus mengerti benar, ada di hati kita ini banyak pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu yang sangat dahsyat. Kalau terbuka bisa kita melihat ini, melihat itu. Kalau terbuka bisa kita melihat ini. Oh, ternyata ada sesuatu yang ajaib di dalam kehidupan ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah pernah bersabda, "I'mal lillah biqadri hajatka ilaih." Berbuatlah kalian ini untuk Allah sudah. Susah, sulit ikhlas ini dibilang. Banyak orang bilang sulit, ikhlas sulit. Biqadri hajatika ilaih, Rasulullah mengajarkan, ikhlaslah kalian dengan kadar apa? Kebutuhan kalian dengan Allah. Jadi beramallah buat Allah. Kenapa? Karena kalian melihat kalian butuh terus sama Allah. Diri kita punya Allah, mata kita punya Allah. Semua yang kita nikmati dari kecil, kita lihat sungai, punya siapa sungai ini? Punya Allah. Kita melihat ada langit, punya siapa ini? Punya Allah. Kita lihat manusia berjalan-jalan, punya siapa ini? Allah semua yang ciptakan. Tidak ada pandangan mata kita melihat ke satu tempat kecuali Allah lah sang pemberi, sang pencipta, dan yang memberikan kehidupan dan anugerahnya. Sering kita dengar kalau kita setiap hari dikasih orang 100 juta, 200 juta tanpa pamrih, dikasih, ya fulan ini uang 200 juta, besok ngomong lagi begitu, ya fulan ini uang. Kalau setiap hari ngasih begitu, himung kita langsung, ya Allah ini orang baik benar. Setiap hari nelpon, setiap hari kasih duit, tanpa ada minta apa-apa, tanpa nyuruh kerja, tanpa ini. Pasti kita bingung, ya Allah, alangkah baiknya orang ini. Himung dan kita ingat terus sama dia. Nah, sesuatu seperti ini menjadikan kita himung dan tidak memikir kemana-mana lagi.
Berbuat apapun yang kita berbuat, ingat dengan dia pasti. Mikir apapun, baru mikir mau ke sana kemari, teringat dengan orang yang memberikan kita setiap hari nikmat. Bagaimana Allah melengket semuanya di badan kita, nikmat Allah ini sudah melengket. Kalau bayar, ya Allah, berapa miliar ini satu hari, berapa triliun. Kesehatan, afiat, dari usus kita, dari lambung kita, dari segala-galanya udah melengket di badan kita, anugerah Allah ini. Orang bilang anugerah jauh, dari mana? Sudah melengket di badan kita, pertolongan Allah. Ditolong terus sama Allah kita ini. Bagaimana kita tidak hingung sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Beramallah, kata Rasulullah, beramallah untuk Allah, karena kebutuhanmu dengan Allah itu setiap detik, setiap saat tak bisa lepas. Jadi berbuatlah untuk Allah. Gampang saja sebenarnya. Kita main SMS gampang. Kirim surat kemana? Saya mau kirim surat ini ke Haji Fulan, pencet sampai. Tinggal mencet langsung sampai. Kenapa? Karena dia sudah tahu cara mainnya. Pencet ini lagi sampai surat ke sana. Mau ngirim barang gampang aja, tulis saya mau ngirim ke Jakarta. Sampai Jakarta ketemu barangnya. Telepon sudah sampai Jakarta, sudah. Kenapa? Kok bisa nyampe ke Jakarta itu, Bib? Ya habis tulis kirim ke Jakarta, selesai. Cuma itu saja ditulis. Kirim ke Surabaya, tulis kirim ke Surabaya. Gampang, tidak ada yang sulit. Begitu juga kita berbuat Pak amal ini, tinggal kita tulis saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadahku ini semuanya aku persembahkan ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ke Allah. Nanti di akhirat kita ketemu. Memang kita kirimkan barang itu. Tapi kalau kita tidak tuliskan ke Allah, kemana kita tulis? Nah tinggal ditulis aja. Hidup kita ini untuk Allah. Jangan kita raba-raba lagi hidup mau kemana ya? Saya ini hidup mau kemana ya? Mau kemana? Berapa tahun kita hidupnya mau kemana terus? Hidup kita ini jalannya sudah jelas. Habis tempat ini ada satu tempat lagi namanya akhirat. Jangan mau ditipu sama banyaknya bisikan. Semua dunia ini bisikan saja. Tidak ada yang asli, cuma palsu-palsu aja. Akhirnya orang bingung. Padahal jalan cuma satu aja, dari dunia ke akhirat. Tapi orang bingung ini. Allah bilang rezeki dijamin sama Allah. Masalah jodoh juga dijamin sama Allah. Itu haknya Allah. Kita jalanin lagi. Yang masalah besar kita hidup gak punya ikhlas. Gak punya ikhlas. Ada orang hidup mikir ikhlas saja sulit, ikhlas itu ini ikhlas. Kenapa masalah ikhlasnya diruwet? Kenapa masalah ikhlas ini seperti masalah yang berat benar? Padahal tinggal beramal untuk Allah. Nah, Imam tadi bilang memang orang mikir ikhlas, yang punya ikhlas ini mesti orang yang mikir akhirat. Kalau orang mikirnya dunia saja tidak bisa. Makan minum saja yang dipikir dah bisa. Mesti mikir Allah akhirat. Jadi tidak ada yang berat. Allah ini agamanya solusi semuanya. Kalau kita ikhlas, ya Allah, dunia datang. Kalau kita ikhlas, hati tenang. Kalau kita ikhlas, pertolongan Allah muncul. Hebat ikhlas kita. Dengar bagaimana orang ikhlas sholat, Allahu Akbar. 100.000 orang sholat berjamaah sama dia, Allah terima semuanya gara-gara satu orang ikhlas. Orang berjutaan berdoa minta sama Allah turun hujan, minta ini, gara-gara satu orang saja, amin, ini orang ikhlas, diterima sama Allah semuanya. Hebat benar ikhlas ini. Jadi jangan sampai kita tidak punya ikhlas. Satu orang saja di rumah itu ada ikhlas, tertolong semua satu rumahan. Hebat benar ikhlas ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari itu para ulama, para aulia mengajari murid-murid mereka, anak-anak mereka untuk punya ikhlas ini.
Karena mereka ingin murid mereka, anak mereka sukses. Ini memang benar-benar kekuatan Allah yang muncul, bukan lagi makhluk kalau sudah ikhlas. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang ikhlas. Sahal bin Abdullah At-Tusturi berkata, keikhlasan pada seorang hamba ialah seluruh gerak-geriknya dan diamnya semata-mata karena Allah. Setiap sholat kita baca, inna sholati, ya Allah, sholatku ini, wa nusuki, dan ibadahku ini, wa mahyaya, dan hidupku, ya Allah, wa mamati lillahi rabbil alamin, dan kematianku untukmu semua, ya Allah. Sudah, hidup ini sudah punya arah, cukup, jangan meraba-raba lagi. Ingat, waktu, aturlah waktu ibadah, waktu duduk sama Allah harus punya sudah. Tak boleh lagi tak ada yang duduk sama Allah. Di rumah mesti ada waktu duduk sudah mulai detik ini. Jangan diundurkan lagi, jangan kena lagi. Sudah aturlah waktu sebelum tidur, langsung duduk sama Allah baru tidur. Ngantuk-ngantuk tak apa-apa, bisa tidur enak. Jadi tak kemana-mana mikir gak tidur. Beliau juga berkata, hawa nafsu tidak memiliki bagian dalam keikhlasan sedikit pun. Ini tidak bisa, hawa nafsu tidak bisa gabung dengan keikhlasan. Al-Junaid berkata, keikhlasan adalah pembersihan amal perbuatan dari segala bentuk kotoran. Dengan demikian, berarti mereka semua setuju mengartikannya dalam sebuah makna, yaitu tetap beristiqamah seperti yang diperintahkan Tuhanmu dalam beribadah kepadanya, dan menegaskannya disertai membersihkan hati dari apapun selainnya, baik itu hawa nafsu dan manusia. Bersihkan benar, kita bersihkan tujuan kita. Setiap hari kita bersihkan niat kita kembali balinya ke niat kembalinya. Innamal a'malu binniyat. Tetapi bila hati dipenuhi keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, meski diiringi tujuan yang lain, masih ada harapan tujuan itu tidak menghapuskan pahala amalannya secara keseluruhan, karena Allah berfirman, wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang pernah melakukan amal kebajikan sebesar ataupun, ia akan melihat balasannya. Jadi niat apapun ada, tak apa-apa, yang penting puncak kekuatan niat menuju Allah itulah yang paling tinggi. Puncak kekuatan menuju Allah itulah yang paling tinggi. Puncak hajat kita Allah sampai kita sebut terus namanya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya pahala-pahala kebajikan dapat menghapus dosa-dosa. Mudah-mudahan niat itulah yang akan membersihkan tujuan-tujuan yang lain. Sedangkan keinginan mendekatkan diri kepada Allah termasuk kebaikan yang berat rintangannya. Apalagi bila keinginan itulah yang menjadi motivasi yang paling kuat, maka ada harapan Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Dengan demikian, jangan sampai seseorang meninggalkan amalan lantaran takut tidak ikhlas, karena itulah misi syaitan. Ada ikhlas juga, tak usahlah beramal. Tak usahlah beramal, tak boleh. Itulah misi syaitan. Apalagi kalau meninggalkan amalan lantaran putus asa akan rahmat. Apalagi meninggalkan amal, sudahlah, aku minta ikhlas, tak mungkin diterima sama Allah. Hamba ini banyak dosa, banyak inilah, tak mau beramal. Berputus asa, ini tambah lagi, sudah masuk dalam jurangnya syaitan, jurang kekafiran. Hal ini merupakan bentuk diri yang tidak mengenal Allah dan merugi. Ini orang jauh benar namanya sudah sama Allah, dan rugi benar orang tersebut.
Karena barang siapa yang meninggalkan amal perbuatan, sama saja ia telah meninggalkan keikhlasan serta amalannya. Dua dosa dia, meninggalkan amalan, meninggalkan keikhlasan. Jadi apapun yang menghalangi seseorang dari beramal soleh bukanlah suatu perkara yang terpuji. Apalagi kita mengetahui bahwa amal kebajikan orang-orang yang baik merupakan amalan yang kurang bagi kalangan yang telah didekatkan ke hadirat Allah. Salah seorang ulama berkata, ikhlas sesaat membawa keselamatan selama-lamanya. Kita bisa ikhlas sesaat saja, bisa selamat selama-lamanya. Tambah lagi kalau ikhlas terus, ikhlas sesaat saja bisa bikin selama-lamanya bisa selamat juga. Diriwayatkan gara-gara ikhlas itulah mungkin kita jadi orang baik. Coba saja, yang penting kita satu ibadat ikhlaskan, satu ibadat ikhlas. Karena itu ikhlas, bisa semua ibadah kita jadi baik semuanya. Bisa amalan kita jadi baik semuanya berkat keikhlasan tadi. Diriwayatkan bahwa Allah berfirman, keikhlasan merupakan salah satu rahasiaku. Ternyata rahasia Allah ini keikhlasan, dan aku hanya meletakkannya pada hati hambaku yang aku cintai. Jadi kalau kita tak mau ikhlas, tak bisa ikhlas, tak bisa beramal, masih pengen senang dilihat orang, beramal masih pengen lihat, tanda Allah ini tidak cinta sama kita. Kalau Allah cinta sama hambanya, si hamba tadi takut kalau beramal dilihat orang. Amal tidak karena Allah. Amal bukan karena Allah, ini takut benar. Kenapa? Karena Allah letakkan keikhlasan ini di hati hamba yang dia cintai saja. Itulah ikhlas, ini rahasianya Allah. Tidak bisa orang memandangnya. Bahkan yang punya ikhlas sendiri tidak bisa tahu kadang-kadang. Kita yang ikhlas sendiri tidak tahu. Ini ikhlas karena Allah, ya Allah, mudah-mudahan diterima. Begitu aja bisa ngomongnya cuma. Tidak bisa ngomong, wah aku ikhlas, tidak bisa. Cuma bisa ngomong, mudah-mudahan amalan saya ini diterima sama Allah. Takut benar saya amalan ini tidak ikhlas. Orang yang cuma ikhlas cuma bisa ngomong begitu. Tidak berani dia ngomong, oh aku ikhlas. Nah, tanda orang itu tidak ikhlas. Karena ikhlas ini rahasia Allah. Tidak ada yang tahu siapa ikhlas kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tugas seorang hamba adalah memohon kepada Tuhannya agar ia berkenan memberinya taufik dan berusaha menyembahnya dengan penuh keikhlasan. Itu saja yang bisa dilakukan hamba. Berharap, memohon, mudah-mudahan bisa nyembah Allah terus, mudah-mudahan mantap dapat taufik, hidayah dan keikhlasan. Karena amalan yang tulus hanyalah milik Allah, tiada Tuhan selainnya, dan tiada yang patut disembah kecuali Dia. Di tangannya segala kebaikan, Dia maha mampu atas segala sesuatu. Hanya kepadanya kami menyembah, dan hanya kepadanya kami memohon pertolongan. Marilah kita memohon kepadanya. Semoga Ia berkenan membimbing kita ke jalan yang lurus. Ya Allah, senantiasalah berdoa kepada Allah dengan penuh ketulusan. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan alam semesta. Dekati Allah, dekati Allah. Mau dekat sama Allah harus beramal untuk Allah. Jangan melihat tempat lain lagi. Cukup lama kita sudah melihat tempat lain. Cukup lama kita ditipu sama dunia. Cukup lama kita mikir ke sana kemari. Sekarang hidup harus punya target, ingin dekat sama Allah. Kalau sudah ingin dekat sama Allah, di lidah kita harus ada nama Allah terus. Di hati kita harus ada nama Allah terus. Kalau kosong, lidah kita langsung Allah, 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 Allah. Memang orang sudah mau dekat sama Allah begitu. Kosong sedikit langsung hatinya Allah, 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 Allah. Lalu tidak bergerak, hati kita Allah, Allah. Terus latihan terus. Lama-lama kebiasaan sudah kosong Allah, Allah. Itu orang dekat sama Allah, di hatinya sudah ada nama Allah.
Mudah-mudahan kita jadi orang yang dekat sama Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan kehormatan dari Allah, keagungan dari Allah di dunia dan di akhirat. Allah angkat derajat kita semuanya. Allah jadikan kekasihnya kita kasih Muhammad, dan diberikan ma'rifah kepada Allah dan ma'rifah kepada Rasulullah, kepada para awliya shalihin, dimasukkan di daerah mereka, dibentengi dengan benteng mereka, diberikan akhlak seperti akhlak mereka, diberi nikmat yang zahir dan batin, hissi dan ma'nawi, memperbaiki agama kita. Ala hadini aku minta salihah ila hadratin Nabi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid darain. Amin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Dalam hadisnya yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man adza jara faqad adhani, wa man adhani faqad adallah." Barang siapa menyakiti tetangganya, sama saja ia telah menyakitiku. Dan barang siapa yang menyakitiku, berarti ia telah menyakiti Allah. Baginda Nabi SAW bersabda, "Wallahi la yu'min man lam ya'man jarahu bawa'igah." Yang artinya, demi Allah, tidak beriman seseorang yang mana tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hak seorang tetangga sangatlah besar, dan berbuat baik kepadanya termasuk salah satu perkara yang sangat penting dalam agama. Kebaikan ini tidak akan terwujud kecuali dengan cara tidak mengganggunya dan bersabar atas gangguannya, disertai dengan balasan perbuatan yang baik kepada sesuai kemampuan kita. Demikianlah sifat setiap mukmin yang sempurna imannya. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Ahsin mujawarata man jawarak takun mu'mina." Artinya, bertetanggalah dengan baik terhadap orang-orang yang bertetangga denganmu. Niscaya engkau akan menjadi orang mukmin sejati. Tetangga yang paling berhak untuk mendapatkan uluran kebaikanmu adalah yang paling dekat pintunya dengan rumahmu. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, "Inna minal jiran man lahu thalatha huquq wa huwal jarul muslim dzul gharabah wa minhum man lahu haqqan wa huwal jarul muslim wa minhum man lahu haqq wahid wa huwa jarul dhimmi." Artinya, sesungguhnya di kalangan tetangga ada yang memiliki 3 hak, yaitu tetangga muslim yang masih kerabat dekat. Ada juga yang memiliki 2 hak, yaitu tetangga muslim, dan ada juga yang memiliki 1 hak, yaitu tetangga non-muslim yang berada dalam naungan. Maksudnya 3 hak apa? Pertama kali hak sebagai muslim, kedua hak sebagai keluarga, ketiga hak sebagai tetangga. Kalau misalnya tetangganya muslim, kalau tetangganya bukan kalau tetangganya bukan keluarga, dia sebagai tetangga saja, maka ada 2 hak, sebagai muslim dan sebagai tetangga. Dan ada lagi tetangga non muslim bukan Islam. Apakah ada hak? Ada hak sebagai tetangganya saja. Coba perhatikan bagaimana Nabi SAW menegaskan bahwa tetangga yang non muslim ini juga memiliki hak bertetangga meskipun ia kafir. Hal ini tak lain agar engkau menyadari betapa besarnya hak tetangga dan betapa agungnya kedudukannya dalam agama. Oleh karena itu, tugasmu adalah berbuat baik kepada tetanggamu sebisa mungkin. Buat baik sebisa mungkin. Setelah engkau tidak mengganggu mereka sama sekali, dan bersabar atas gangguan mereka kalau memang terjadi, dan mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala
sambil bersabar. Hal ini sebagaimana firman Allah, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru, wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim." Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu telah menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab lainnya sebuah hadis lengkap mengenai sikap yang layak dilakukan seseorang kepada tetangganya. Al-Imam Ghazali menyebutkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Atadruna ma haqqul jar, in ista'ana bika a'natah, wa in istagradaka, wa in istagradaka agradtah, wa in iftaqara jutta alaih, wa in marida uttah, wa in mata tabi'ta janazatah, wa in asabahu khairan hanna'tah, wa in asabathu musibah azzaitah, wa la tastatir alaihi bil bina' فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ولا تؤذيه وإن اشتريت فاكهة فاهد له فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ولا تؤذيه بقطار يدرك إلا أن تعرف له منها أتدرون ما حق الجار والذي نفس بيده la yablughu haqqal jar illa man rahimahullah. Artinya, apakah kalian mengetahui apa hak tetangga? Apabila ia meminta pertolonganmu, maka engkau menolongnya. Apabila ia berhutang padamu, maka engkau akan memberinya pinjaman. Apabila ia jatuh miskin, maka engkau akan menyantuninya. Apabila ia sakit, maka engkau akan mengunjunginya. Apabila ia meninggal dunia, maka engkau akan mengantar jenazahnya. Apabila ia menerima keberuntungan, maka engkau akan memberinya ucapan selamat. Apabila ia mendapat musibah, maka engkau turut berduka cita. Janganlah engkau tinggikan bangunan di atasnya hingga engkau menghalanginya mendapat angin kecuali atas izinnya. Janganlah sekali-kali engkau mengganggunya. Apabila engkau memberi buah-buahan, maka berilah sebagian kepadanya. Jikalau engkau enggan memberinya, maka masukkanlah secara rahasia, dan jangan sampai anakmu memakannya di luar sehingga anak tetanggamu menjadi sakit hati. Janganlah engkau menyakitinya dengan bau masakanmu, kecuali engkau memberinya meski sedikit. Apakah kalian tahu apa hak tetangga? Demi jiwaku, kata Rasulullah, yang berada di tangannya, tidaklah seseorang memenuhi hak tetangganya melainkan ia seseorang yang disayang oleh Allah. Hamba yang disayang sama Allah ini perhatian sama tetangga. Bahkan dahulu para salafus sholihin berupaya sebisa mungkin untuk berbuat baik kepada tetangga dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengganggu mereka para tetangga. Hingga kami mendengar cerita bahwasanya di rumah salah seseorang salaf banyak tikusnya. Kemudian ada yang menyarankan, bagaimana kalau engkau memelihara seekor kucing? Lalu ia pun menjawab, aku khawatir tikus-tikus itu akan lari dari rumahku dan pindah ke rumah tetanggaku. Maka dengan demikian mereka akan terganggu. Lihatlah bagaimana mereka salaf sangat berhati-hati dalam bertetangga. Wallahu a'lam. Sampai di situ ya aku. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Allah berikan kita hati yang dimuliakan oleh Allah, hati yang dekat sama Allah, hati yang mempunyai ma'rifah kepada Allah, mahabbah kepada Allah dan juga Rasulnya Nabi Muhammad. Allah payungi kita semuanya dengan syafaat Nabi Muhammad. Allah angkat derajat kita. Allah muliakan kita dengan sifat-sifat yang mulia. Allah muliakan kita dengan ilmu yang bermanfaat, amalan yang ikhlas, amalan yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Allah rubah keadaan kita sebaik-baik keadaan. Allah kabulkan segala hajat kita. Allah limpahkan rezeki zahir dan batin kepada kita.
Allah perbaiki dunia dan agama kita. Ala hadirin ya bukti salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.